Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 4 November 2025 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas hari baru, pengharapan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami siap membuka mata hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 5 sampai 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus, masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan dan berusahalah selalu memberikan tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam
seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Masuklah,
makan dan minumlah. Kita semua diundang. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Sudah menjadi hal yang lumrah, undangan pernikahan dikirimkan secara digital. Ada macam-macam platform yang intinya ingin mencatatkan konfirmasi kehadiran kita. Juga ada beberapa platform yang menampilkan rekening kedua mempelai sehingga tanda kasih atau angpau bisa kita transfer. Sebagai tanda ikut bersuka cita, memberikan doa restu dan menghormati pengirim undangan, kita akan berusaha untuk bisa hadir. Bahkan seringkali kita merepotkan diri dengan mempercantik dan mempertampan diri dengan penampilan yang terbaik. Kita malah akan berusaha hadir lebih awal. Kita bisa menempatkan undangan ini sebagai prioritas di atas kegiatan yang lain. Kita menyetel pengingat janji di HP atau laptop supaya jangan lupa, jangan terlewat. Lalu bagaimana dengan undangan untuk hadir di perjamuan Anak Domba Allah? Apakah kita sudah selalu menyetel kehadiran kita di perjamuan kudus sebagai prioritas yang tertinggi? Masakah undangan pernikahan lebih tinggi tingkatannya daripada perjamuan kudus untuk merayakan Kristus yang menderita, wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita? Melalui bacaan Injil Lukas hari ini, kita diingatkan kembali jawaban kita ketika menerima undangan dari Yesus. Apakah kita akan menjawab, "Aku baru membeli mobil baru, aku mau mencobanya keluar kota, aku gak bisa hadir. Aku mau membuka usaha baru, aku tidak bisa hadir." Atau aku baru saja menikah, karena itu aku tidak bisa datang. Tentu masih ada sejuta dalih lain yang bisa kita pikirkan untuk mengalahkan prioritas utama hadir di Misa Ekaristi Kudus. Kadang kalaupun kita hadir, kita berpakaian tidak seperti ke suatu pesta, namun lebih dikondisikan untuk berkunjung ke mal setelah hadir di perjamuan kudus. Dalam homilinya di Misa Pengenangan Semua Orang Beriman, tanggal 2 November yang lalu, pastor paroki kami mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak hanya terbatas selama kita hidup, tetapi berkelanjutan sampai kita meninggal. Tuhan juga ingin menyelamatkan semua jiwa-jiwa orang beriman, sehingga berkumpul bersama Tuhan dan para kudus dalam perjamuan kudus di surga. Dengan iman dan pengharapan akan kebahagiaan kekal yang membahagiakan dan menguatkan, kita yang berziarah di dunia sudah sepatutnya menempatkan di prioritas utama kesatuan dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi sesering mungkin. Hari ini gereja semesta juga merayakan perayaan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang terkenal karena dedikasinya untuk memperbarui gereja dan kepeduliannya yang mendalam terhadap orang miskin dan terpinggirkan. Santo Carolus Borromeus menjadi teladan yang menginspirasi kita untuk hidup selalu berpusat kepada Kristus. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Marilah berdoa. Bapa, sabdamu telah Engkau taburkan kepada kami. Kami ingin menjadi tanah yang subur sehingga bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Kami juga berterima kasih atas teladan Santo Carolus Borromeus
yang semakin menguatkan kami untuk hidup hanya berpaut kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.